tell me what 3 plus 3 is? Everyone knows it's 6. Halo guys, balik lagi dengan On Clips, channel kesayangannya ibu cucu. Kali ini anaknya akan membahas film berjudul Gifted yang diproduksi pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang perebutan hak asuh anak yang sangat jenius. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, anaknya ibu cucu mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi dengan full spoiler. By the way, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, kuy langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang jenius yang bernama Mary. Dia tinggal bersama pamannya yang bernama Frank dan kucing kesayangan Mary yang mempunyai mata satu yang bernama Fred. Wow, looks like someone needs school. Sang paman menginginkan Mary bersekolah seperti anak seusianya. Namun ketika Mary di sekolah, dia selalu merasakan kebosanan karena pelajaran yang diberikan itu terlalu mudah untuknya. Mari kita lihat cuplikan tersebut. Stand up, babe. These questions are for you. 18 plus 17. 32. 57 plus 135. 192. Multiplied by 135 is 7,695. Square root is 87.7. And change. Dan itu membuat sang guru terkagum dengan kemampuan Mary. Keesokan harinya di sekolah, sang guru memberikan lembar soal untuk semua murid, termasuk Mary. Namun belum 1 menit soalnya dibagikan, Mary sudah menyelesaikan lembar soal itu. Lalu sang guru pun memberikan lembar soal yang lain untuk Mary, dengan isi pertanyaan yang bukan untuk anak seusianya. Namun kembali dengan mudah, Mary menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan buat sang guru pun kembali terkagum-kagum. Kemudian sang guru mencari tahu tentang keluarga Mary, yang akhirnya dia mengetahui bahwa Mary adalah anak dari Diana, seorang matematikawan yang ternama yang meninggal karena bunuh diri. Di dalam bus sekolah yang hendak menjemput para murid, di sana ada seorang anak laki-laki yang dibully oleh temannya. Mary yang melihat kejadian itu pun tidak tinggal diam. You did a mean thing to a little kid. What are you gonna do about it? Yang membuat kepala si pembuli berdarah-darah. Hey, okay? You good? Kejadian itu pun yang membuat Frank sang paman dipanggil oleh pihak sekolah. Is that your child is exceptional and has talents that are gifted education. He has always said that if I find that 1 in a million, I can get your daughter a scholarship, full ride. I wouldn't say it if I could. Namun pihak sekolah bukannya menghukum Mary. Pihak sekolah menawarkan beasiswa kepada Mary supaya dia dimasukkan ke sekolah ternama agar kemampuan Mary bisa lebih berkembang. Tapi sayangnya Frank menolak tawaran tersebut. Just dumb her down into a decent human being. Everybody wins. Are you sure you know what you're doing? Saat Frank dan Mary sampai di rumah, Mary dikunjungi oleh sang nenek, yaitu ibu dari Frank dan Diana. Dan sang nenek menghadiahi Mary sebuah MacBook. It's a MacBook, darling. Ketika sang nenek mulai menyadari bahwa Mary merupakan anak yang jenius, You're saying you've read it? Yeah, I've kind of moved on to different children. sang nenek menginginkan Mary untuk dirawat olehnya, agar ia dapat mengembangkan potensinya sesuai harapan sang nenek. Namun Frank menolak tawaran tersebut, dengan alasan Diana atau ibunya Mary menginginkan Mary dirawat olehnya, yang akhirnya membuat sang nenek dan Frank pun berdebat. That's uncalled for. Your sister had a laundry list of problems. I suggest you call your attorney. Lalu sang nenek pun
memutuskan akan mengambil jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh Mary. One way or another, we all end up back together in the end. Find something else to worry about, will you? Right. Persidangan pertama. Pengacara sang nenek mempersoalkan Frank dalam merawat Mary, seperti lingkungan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang tidak mendukung untuk pertumbuhan Mary. There is evidence that the child currently lives in unclean and unwholesome condition. Di sisi lain, pengacara Frank berpendapat bahwa kliennya ini mendapat hak untuk merawat Mary karena Diana sang ibu yang menginginkan Frank untuk merawat anaknya itu. It was his sister's desire that he do so. My client has been her constant care. Kemudian pengadilan pun memberikan putusan awal, yaitu dalam 1 minggu, sang nenek diberikan hak asuh selama 2 hari terhadap Mary. Looks like Mary gets to go to Boston for a couple days. Scene selanjutnya. Sang nenek membawa Mary ke rumahnya. Mary diperlihatkan album foto mendiang ibunya yang begitu dekat dengan sang nenek. Wow. You and my mom were always together. Lalu keesokan harinya, sang nenek membawa Mary ke salah satu universitas. Di sana Mary diharapkan oleh sang nenek mampu untuk menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh profesor, yaitu rekan sang nenek. Outstanding. How much did she copy? Pada awalnya, Mary tidak dapat menyelesaikan soal tersebut, yang akhirnya membuat sang nenek membawa Mary meninggalkan ruangan. Setelah mereka keluar dari gedung, Mary menjelaskan bahwa ada yang salah dengan soal tersebut. You forgot the negative sign on the exponent. It went downhill from there. Mendengar jawaban Mary, sang nenek kembali membawanya ke kelas, menemui profesor itu. Mary pun akhirnya mampu memecahkan soal tersebut dan membuat profesor itu terkagum. Why don't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Keesokan harinya, Mary kembali pulang ke rumah Frank. Mary menceritakan bahwa dia menyukai sang nenek karena seperti ibunya. Namun Mary tidak suka jika tinggal bersama sang nenek karena sang nenek suka memerintah. Frank pun berjanji bahwa Mary tidak akan kemana-mana. Promise. Pollard, are you the natural father of Mary Adler? Yes. Pada persidangan kedua, pihak sang nenek mendatangkan ayah kandung Mary. Kemudian ayah kandung Mary memberi kesaksian bahwa dia telah berusaha mencari anaknya itu. I've never seen her. The baby was gone already. Oh, did you try and find her? Namun pernyataan sang ayah kandung dibantahkan oleh pengacara Frank. Sang pengacara memberikan bukti bahwa ayah kandung Mary tidak melakukan apapun untuk mencari anaknya, yaitu Mary. Yes, is that Mr. Pollard has never been a genuine guardian of the minor. Pada persidangan ketiga, pengacara Frank memberikan pernyataan bahwa sang nenek atau ibu dari Diana hanya mementingkan ambisinya, seperti Diana yang harus berfokus pada potensinya. Often in a year did you take Diane to a baseball game? Diane wasn't interested in sports. Namun mengesampingkan keinginan-keinginan Diana yang lainnya. Diane didn't attend a prom because she didn't go to a high school. No prom. With all that time. She loved mathematics. It was her passion. Kemudian sang nenek pun membantah pernyataan itu dan memberikan pembelaan bahwa dia memposisikan diri sebagai seorang ibu yang mempunyai anak jenius dan ingin anaknya itu menjadi seorang yang hebat yang namanya dikenal seumur hidup. Regular people. She was extraordinary, and extraordinary people stand in my shoes. I had responsibilities which went beyond them. Diane thanked me for my intervention. She realized she'd made a mistake, and she thanked me that she would give up her brilliant future and take her own life just because Mommy didn't get her a... Lalu pengacara sang nenek memberikan pernyataan bahwa Frank cukup kacau dalam kehidupan pribadinya, tidak cukup mumpuni dalam hal finansial maupun dalam merawat Mary, dan menuduh Frank ingin membalaskan dendam terhadap ibunya atas kematian sang adik. Angry, and here comes Mary.
What a great way to get even. You are here for one reason only, to do harm to your mother. You blame... Pernyataan pengacara itu pun dibantah oleh Frank. Akhirnya dia menjelaskan, Diana ingin anaknya kelak tidak hidup sepertinya. Dia ingin Mary hidup seperti anak seusianya, yang selalu bermain, mempunyai banyak teman, dan dirawat dengan penuh kasih sayang. To be a kid. She wanted her to have friends, and to play, and to be happy. Pada malam harinya, sang pengacara mengunjungi Frank. Dia menyarankan agar Frank menerima kesepakatan yang diusulkan oleh pengacara sang nenek, agar Mary mempunyai orang tua asuh. Would be put in a fostering situation. No. Pengacara Frank itu beranggapan jika sidang dilanjutkan, Frank akan kalah karena hakim itu akan dibayar tinggi oleh sang nenek. They do. You think we're gonna lose? God with the money. So do me a favor, Frank. I've been in his courtroom 100 times. Dan akhirnya dengan berat hati pun Frank menyetujui saran dari pengacaranya. Lalu hari itu pun tiba. Mary dibawa ke tempat orang tua asuhnya itu. Mary pun sangat sedih dan marah. Karena saat itu Frank sudah berjanji bahwa dia akan selalu bersama Mary dan tidak akan meninggalkannya. 25 minutes away. Please don't leave me here. Please. No. Me. Come on. Don't do Promise this. me. I know. Right. Bye. Come on. No. No. Hey, Mary. Don't die. Don't leave me. Frank pun sangat sedih dengan meninggalkan Mary di tempat itu. Hari-hari berganti. Di saat Frank mengunjungi Mary, ayah asuh Mary melarang Frank untuk menemuinya dulu, karena itu akan memperburuk keadaan. Let you inside, then we're going to betray your trust, and we have an even bigger problem. Hingga pada akhirnya, sang guru melihat template yang berisikan bahwa Fred, kucing kesayangan Mary, ada di tempat adopsi hewan. Lalu sang guru melaporkannya kepada Frank. Kemudian Frank bergegas membawa Fred dan menuju ke rumah orang tua asuh itu. Karena Frank berpikiran bahwa ini ada yang tidak beres. Frank? Where's Evelyn? Evelyn? You mean your mother? Benar saja, ternyata semua ini adalah ulah sang nenek. Ketika Frank mengajak Mary untuk ikut bersamanya, Mary pun menolak dan pergi keluar meninggalkannya. Frank pun mengejarnya. Kita saksikan cuplikan haru berikut ini. Stop. I know. I'm sorry. I missed you because I thought I was bad for you. Dan akhirnya mereka pun kembali berdamai. Lalu Frank menghampiri sang ibu dan memberikannya hasil penelitian Diana selama ini. Frank menjelaskan bahwa Diana tidak ingin menerbitkan hasil penelitiannya selama ibunya masih hidup. Publish it post-mortem. She died 6 years ago. Wait for me to die. I tried to talk her out of it. Lalu Frank memberikan hasil penelitian itu kepada ibunya. Dan sang ibu seketika menangis ketika melihat hasil kerja keras anaknya itu, yaitu Diana. Hari-hari pun berganti.
Akhirnya Mary melanjutkan studinya di salah satu universitas ternama, dan itu tidak membuatnya bosan, seperti saat dia sekolah di tempat seusianya berada. You drive like an old fun, not like regular school fun. Existence? Existence. Yep. I think therefore I am. Dan bermain sebagai semestinya anak di usianya. Mungkin segitu aja On Clips merangkum film kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!